warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Ustazah harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi jawaban. Nah, ketemu lagi nih dengan Ustazah Cia. Ustazah hari ini akan mereview tentang tematik penguatan bahasa Indonesia yang kedua, yaitu tentang apa saja? Yaitu tentang kosakata lingkungan bersih, kosakata lingkungan tidak bersih, kemudian informasi berdasarkan gambar, teks cerita, dan juga teks percakapan. Nah, sebelum kita mereview pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita akan mereview tentang kosakata lingkungan bersih dan kosakata lingkungan tidak bersih. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kosakata lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih. Kosakatanya yaitu ada bersih, kemudian sehat, penyakit, kemudian ada rapi, ada sampah, kemudian ada kotor, ada kuman, dan yang terakhir ada bau. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini kosakata yang mewakili gambar ini yaitu, ya betul, kosakata bersih. Apa arti dari kosakata bersih? Kosakata bersih artinya bebas dari kotoran. Jadi yang dikatakan bersih itu apabila keadaan lingkungan kalian atau rumah kalian itu bebas dari kotoran, tidak ada sampah, tidak ada debu. Jadi itu yang dinamakan bersih. Kemudian kosakata yang kedua yaitu tentang sehat. Ya, gambar ini yang mewakili kata kosakata sehat. Ya, apa arti dari kosakata sehat? Kosakata sehat artinya adalah bebas dari penyakit. Jadi keadaan kalian sehat itu karena bebas dari penyakit. Kemudian gambar yang berikutnya, ya ini adalah gambar yang mewakili kosakata penyakit. Penyakit itu artinya itu gangguan kesehatan. Ya, jadi kalau orang mempunyai penyakit berarti kesehatannya ada gangguan. Jadi gangguan kesehatan itu arti dari kosakata penyakit. Kemudian yang keempat ada gambar ini. Nah, kosakata apa yang mewakilinya? Iya, betul, rapi. Apa arti dari kata rapi? Rapi itu artinya teratur atau tertata. Jadi rumah kalian bisa dikatakan rapi, buku kalian bisa dikatakan rapi kalau kalian menata atau mengatur buku-buku itu sesuai dengan ukurannya. Yang besar dikumpulkan dengan yang besar, yang kecil dikumpulkan dengan yang kecil. Jadi itu bisa membuat buku kalian atau lemari kalian bisa rapi seperti pada gambar. Kemudian kosakata yang selanjutnya yaitu, ya ada gambar ini, ada dua gambar. Iya betul, kosakata yang mewakili yaitu kotor. Kotor itu artinya tidak bersih atau terkena noda. Jadi ketika lingkungan itu kotor berarti lingkungan itu tidak bersih. Ya, baju itu kotor berarti baju itu terkena noda. Ya, atau baju itu tidak bersih. Gitu. Oke, selanjutnya kemudian ada gambar ini. Kosakata apa yang mewakili? Ya betul, sampah. Sampah ya. Jadi arti dari sampah itu apa?
barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Contohnya yang ada di gambar itu ada botol minuman, kemudian ada tempat es krim ya, gelas tempat es krim. Jadi setelah diminum sudah habis, kemudian barangnya tidak dipakai lagi, akhirnya dibuang. Itu arti dari kosakata sampah. Kemudian kosakata yang selanjutnya yaitu ya, betul, kuman. Jadi kuman itu artinya binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi saking kecilnya itu bisa dilihat dengan mikroskop atau alat pembesar, yaitu kaca pembesar. Jadi saking kecilnya hewan itu, kuman itu hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar. Makanya binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi kalian kalau ada di lingkungan kotor itu pasti ada banyak kumannya lah. Kuman itu sendiri tidak bisa dilihat. Makanya usahakan lingkungan rumah kalian itu bersih. Kemudian kosakata yang terakhir yaitu ada gambar, iya, bau. Nah, bau dari gambar itu apa yang dipencet? Ya betul, hidungnya. Jadi arti kosakata dari bau itu sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Indera pencium itu hidung. Jadi ada sesuatu yang gak enak baunya. Jadi di hidungnya dipencet atau agar tidak bau sampai ke dalam ya, makanya ditutup hidungnya. Jadi itu kosakata yang mewakili tentang kosakata lingkungan bersih dan juga kosakata lingkungan tidak bersih. Nah, setelah kalian mengetahui kosakata tentang lingkungan bersih dan juga kosakata tentang lingkungan tidak bersih, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya lingkungan sekitar atau lingkungan rumah kita menjadi bersih. Yaitu yang pertama, ya betul, membersihkan rumah. Jadi kalian harus membersihkan rumah kalian, entah itu menyapu bersama, kemudian mencuci piring, kemudian mengepel, dan juga lain sebagainya. Itu membersihkan rumah. Kemudian yang kedua itu membersihkan halaman rumah. Jadi tidak hanya dalam rumah saja yang dibersihkan, tapi juga halaman yang dibersihkan. Kemudian yang ketiga itu dengan membersihkan selokan. Nah, selokan ini ada yang selokan kampung ya. Kalau selokan kampung itu bisa kita bersihkan secara bersama-sama dengan warga kampung. Kalau selokan kalian kecil dan hanya di depan rumah kalian sedikit, nah maka kalian bisa bekerja bakti dengan anggota keluarga agar lingkungan di sekitar kalian itu bersih. Kemudian yang keempat yaitu mencabuti rumput. Jadi bagi kalian yang mempunyai halaman rumah ya, ada tamannya, maka kalian harus mencabuti rumput ya, supaya rumah kalian menjadi asri, kemudian menjadi indah. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini paling penting karena kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan di sekitar rumah kita atau di lingkungan desa kita akan menjadi kotor. Nah, siapa yang mau menjadi lingkungan kotor? Tidak ya, karena di lingkungan kotor itu banyak kuman. Tadi kan sudah tahu kuman itu apa? Kuman itu binatang yang sangat kecil sekali. Jadi kita tidak bisa melihat kuman itu ada di mana. Ya, kuman itu ya berada di tempat-tempat yang kotor. Kita kan tidak bisa melihat. Ya, jadi hati-hati, makanya kita perlu membersihkan sekitar rumah. Nah, kemudian selanjutnya ada juga hal-hal yang harus kita hindari agar lingkungan di rumah kita tidak menjadi kotor. Yaitu apa? 1. Membuang sampah di selokan atau di sungai. Ya, jadi kita mencegah kebanjiran. Jadi kalau kita harus melakukan membersihkan selokan, maka kebalikannya, jangan sampai kita membuang sampah di selokan ataupun di sungai yang besar, meskipun tidak ada orang yang melihat ya, karena Allah Maha melihat. Kemudian selain membuang sampah di selokan atau di sungai, maka jangan melakukan membuang sampah sembarangan.
Ya, tadi kalau harus kita lakukan membuang sampah pada tempatnya, maka harus kita hindari juga membuang sampah di sembarang tempat. Apabila ada sampah yang berserakan, maka ambillah ya, karena kalian mengambil sampah itu, maka bertambahlah pahala kalian. Jangan mengambil sampah dengan menggerutu ya. Siapa sih ini yang membuang sampah tidak pada tempatnya? Nah, itu akan mengurangi pahala. Jadi mengambil sampah yang berserakan dengan hati yang ikhlas, maka pahala kita akan ditambah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang informasi berdasarkan gambar. Masih ingat? Ya, ketika ada gambar, maka kalian wajib memperhatikan gambarnya. Ya, kemudian setelah memperhatikan gambarnya, kalian gali informasi apa saja yang ada di gambar tersebut. Kemudian setelah itu kalian bisa melaporkan secara tertulis ataupun secara tulisan. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Nah, sekarang kita menggali informasi berdasarkan gambar. Oke, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, betul. Di situ ada banyak buku, kemudian ada botol, kemudian ya ada tempat minum, ada gelas, ada layangan, ya ada makanan yang berserakan. Nah, dari informasi ini kita bisa menuliskan laporan sederhana secara tertulis. Oke, begini. Rumah yang kotor judulnya. Kemudian rumah yang kotor ditandai dengan banyaknya barang-barang yang tidak ditata dengan baik. Setelah makan dan minum tidak membereskan dan mengembalikannya pada tempatnya. Jika rumah tidak dibersihkan, maka akan banyak kuman yang bisa menyebabkan penyakit. Oke, dari gambar tersebut ya, dapat kita tulis laporan sederhananya, yaitu sesuai dengan gambar. Tadi kan sudah dibantu dengan kata tanya apa saja yang ada di dalam gambar, kemudian barang apa saja. Dari informasi itu kita jabarkan menjadi laporan sederhana secara tertulis. Nah, itu tadi contoh dari informasi berdasarkan gambar. Jadi, pada gambar, maka kalian harus memperhatikan. Ya, bisa juga dibantu dengan kata tanya. Kata tanya apa? Misalnya, apa yang ada pada gambar, kemudian siapa saja yang ada pada gambar, kemudian apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut, dan masih ada lain sebagainya. Jadi pertanyaan itu untuk membantu membuat laporan sederhana secara tertulis. Nah, bisa juga secara lisan. Secara lisan itu tidak ditulis, tapi langsung kita utarakan dengan lisan kita, ya. Kemudian yang kedua yaitu informasi berdasarkan teks cerita. Oke, mari kita perhatikan teks cerita berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan menggali informasi berdasarkan teks cerita. Oke, judulnya tentang tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, dari teks cerita yang sudah Ustazah bacakan, dapat kita gali informasi, yaitu yang pertama, tempat bermain ya digunakan untuk bermain bersama dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, tempat bermain bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi.
hiasi. Kemudian yang ketiga, tempat bermain yang bersih itu bebas dari sampah. Kemudian tidak ada debu juga pada alat permainan. Jadi itu yang dinamakan tempat bermain yang bersih. Nah, pada teks cerita tersebut ya bisa kita ambil informasi bahwa menjaga kebersihan tempat bermain itu sangat berguna bagi kita semua. Selain agar kita bermain dengan nyaman, jadi kita juga menjaga lingkungan tempat bermain. Nah, sekarang yang ketiga yaitu informasi berdasarkan teks percakapan. Oke, perhatikan teks percakapan berikut. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang informasi berdasarkan teks percakapan. Oke, perhatikan ya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Nah, dari sini kita bisa mengambil informasi pada percakapan Dayu dan teman-temannya. Yang pertama yaitu Dayu dan teman-temannya membersihkan tempat bermain yang penuh dengan sampah dedaunan. Kemudian yang kedua, tempat bermain dibersihkan agar nyaman saat bermain. Nah, kemudian yang ketiga, sampah dedaunan bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu apa? Pupuk kompos adalah pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Nah, dari percakapan yang dilakukan Dayu dan teman-teman, inilah informasi yang bisa kita dapatkan dari percakapan Dayu dan juga teman-teman. Nah, tadi sudah memperhatikan teks percakapan ya, informasi berdasarkan teks percakapan. Jadi semua informasi yang kita dapatkan baik itu berupa gambar, berupa teks cerita, dan yang terakhir teks percakapan, itu semua bisa kita ambil informasinya dengan cara satu, memperhatikan baik-baik. Kemudian dua, apabila ada kosakata yang tidak paham, bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian ya, atau bisa dicari di kamus bahasa Indonesia, itu juga banyak. Kemudian yang ketiga, setelah kalian memperoleh informasi dari gambar, teks cerita dan juga teks percakapan, bisa dibantu dengan kata tanya atau kalimat tanya. Kemudian yang terakhir yaitu membuat laporan sederhana secara tertulis maupun secara lisan. Secara tertulis seperti apa? Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Jadi kalian tulis ya berdasarkan informasi yang sudah kalian peroleh dari gambar, teks cerita maupun teks percakapan. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama-sama mereview bahasa Indonesia yang kedua, yaitu tentang kosakata lingkungan bersih, kemudian kosakata lingkungan tidak bersih, informasi berdasarkan gambar, teks cerita dan juga teks percakapan. Nah, Ustazah harapkan apa yang Ustazah jelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran dari Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran pada anak salih-salihah kelas 2 ya. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.